Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Dehaliza dengan NIM C1C021189 dari ruang 12 Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perpajakan dengan tema sistem pemungutan pajak disusun oleh saya sendiri. Nah, ada beberapa masalah yang saya rumuskan pada pertemuan kali ini, yaitu apa itu stelsel pajak, berapa macam stelsel pajak, kendala dalam pemungutan pajak, kemudian bagaimana bentuk perlawanan pajak, lalu siapa saja yang terkait dalam sistem perpajakan, dan berapa banyak penggolongan dalam pajak. Next. Nah, teman-teman, apa itu stelsel pajak? Teman-teman ada yang tahu? Saya memberikan pengertian, stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Kemudian ada berapa macam stelsel pajak tersebut? Jadi stelsel pajak ada 3. Yang pertama itu stelsel real atau nyata, yang kedua stelsel fiktif, yang ketiga adalah stelsel campuran. Next. 3 macam stelsel pajak. Yang pertama stelsel real atau nyata, yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak atau orang yang membayar pajak oleh Wahyuni tahun 2011. Kemudian yang kedua yaitu fiktif stelsel, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu stelsel campuran, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada fiktif stelsel dan real stelsel yang namanya campuran. Tentu dari 2 stelsel tadi dijadikan 1 ya teman-teman. Oke, next. Apa saja kendala dalam pemungutan pajak? Tentu pajak ada kendala ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah lemahnya penegakan hukum, law enforcement. Yang kedua yaitu banyaknya pemungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga, peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang. Kemudian birokrasi yang berbelit-belit. Bisa teman lihat di mana ada pajak, di situ ada hukumnya teman-teman. Oke. Kemudian bentuk perlawanan pajak. Jadi ada 2 bentuk perlawanan pajak. Yang pertama yaitu ada perlawanan pasif yang tidak disengaja. Contohnya kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas, itu bukanlah mereka yang menghindari pajak penghasilan dari bunga, tetapi karena belum terbiasa dengan sistem perpajakan. Kemudian yang kedua perlawanan aktif, ini memang disengaja oleh orang yang wajib pajak, yaitu ialah serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Ada 2 perlawanan, contohnya yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance, lalu yang kedua yaitu penggelapan pajak atau tax evasion. Next. Nah, lalu siapa saja yang terkait dalam sistem perpajakan? Oke, let's check it out. Yang pertama itu orang pribadi. PPH, yaitu mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Maka mereka akan dikenakan pajak PPH ya teman-teman. Lanjut, yang kedua itu ada warisan yang tidak terbagi. Dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Lalu yang ketiga, itu ada badan subjek pajak yang diberikan oleh perseroan terbatas, perseroan komoditer, BUMN, BUMD, firma, dan juga koperasi. Nah, yang keempat, itu ada badan usaha tetap, BUT, yang merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi ini orang luar negeri yang melakukan usahanya di negara kita begitu. Lanjut. Nah, ada penggolongan pajak teman-teman ya. Jadi pajak ini digolongkan beberapa macam dari beberapa segi. Yang saya masuk di sini ada 3, tetapi berlawanan jadi 6 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu yang ketiga pajak pusat dan pajak daerah.
Satu, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak. Contohnya ialah pajak penghasilan. Nah, sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak selain daripada benda. Dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Next, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu periode, misalnya 1 tahun. Contohnya ialah pajak penghasilan mereka sendiri. Kemudian adalah pajak tidak langsung. Pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPN, PPNBM. Kemudian ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan atau APBN. Ada juga pajak daerah, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Disingkat dengan APBD. Oke, next. Oke, thank you guys. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silakan bertanya kepada moderator. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.